Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kakak Ina di sini. Hai. Jadi akhirnya hari ini saya bakalan bikin video yang sudah lumayan banyak yang minta di Instagram karena saya sering posting saya punya hasil kerjain bulu mata extension buat saya punya pelanggan-pelanggan orang Jerman. Dan buat teman-teman yang sering nontonnya cuma di YouTube mungkin baru tahu kalau saya sekarang tuh lagi mencoba untuk membuka kayak apa ya, bisnis kecil-kecilan di rumah. Ini juga tuh mimpi saya dari kecil sebenarnya. Dulu saya bercita-cita untuk kayak kerja di klinik kecantikan gitu, pencet-pencetin jerawatnya orang. Jadi dulu saya punya cita-cita sesimpel itu. Dan tahun lalu itu saya sudah bikin kursus pasang bulu mata, mungkin yang sudah nonton videonya tahu. Dan dapat sertifikat juga, jadi dengan sertifikat itu saya diperbolehkan dan diizinkan untuk membuka kayak bisnis kecil-kecilan di rumah, kayak studio untuk pasang bulu mata Palsong. Dan hal ini sudah saya lakukan kurang lebih kayak 1 bulan terakhir. Makanya kalau kalian lihat kadang saya tidak upload video tuh karena betul-betul saya lagi gencar-gencarnya kayak latihan. Jadi sejauh ini kalian tahu saya masih butuh waktu 3-3,5 jam untuk pasangin bulu mata 1 orang. Jadi memang sesulit itu sebenarnya, apalagi saya baru. Jadi karena kebetulan hari ini tuh saya punya teman akan datang, saya pergi jemput dia sih, untuk pasang bulu mata di saya. Jadi saya bakalan kasih lihat teman-teman semuanya bagaimana saya punya rutinitas ketika bekerja dari rumah. Dan nanti juga saya bakalan spill berapa uang yang kita dapatkan, bisa kumpulkan dari menjadi seorang eyelash extension artist. Saya tidak tahu namanya apa kalau bahasa Jermannya tuh Wimpernstylistin. Nah biasanya tuh kalau misalnya pelanggan saya orang Jerman, kalian sudah tahu saya sering bilang mereka tuh tidak bersedia untuk kayak apa ya, di syuting gitu. Mereka cuma bersedia untuk kayak kasih lihat foto atau video before dan after. Itu pun kebanyakan mereka tidak mau muka, seluruh mukanya tuh ada. Jadi cuma bagian matanya saja. Nanti kalau kalian mau lihat juga bisa nanti nonton-nonton di sapu Instagram. Saya suka posting-posting di story hasil before dan after saya punya karya buat orang-orang Jerman. Dan mungkin nanti saya bakalan taruh-taruh juga di sini foto-foto yang sudah sempat saya fotoin ya. Ada juga yang tidak saya fotokan karena mereka tidak bersedia. Oke, sebelumnya saya mau kasih lihat kalian dulu rutinitasnya. Saya selalu mengganti ini spray dan alas-alas kepala ini sama selimut. Jadi setiap ganti orang saya selalu suka ganti spraynya juga. Kalau misalnya saya sudah punya appointment, sebelum saya punya pelanggan datang itu saya sudah harus mempersiapkan hal-hal yang akan saya kasih lihat kalian di sini. By the way, mungkin kalian sudah lihat ini ada dapur-dapurannya Elena. Betul sekali, saya masih pakai ruang mainnya anak-anak. Makanya ini settingnya baru sesederhana ini. Dan nanti kalau misalnya saya sudah makin mahir dan saya sudah buka studio resmi, saya bakalan buka di ruangan yang lain. Ini adalah saya punya lemari untuk menyimpan berbagai macam jenis bulu mata. Jadi mulai dari yang ini tuh dari London Lash. Jadi jenis-jenis bulu mata itu apa ya? Mulai dari curlnya, mulai dari ketebalannya itu berbeda-beda. Dan biasanya dipasangkan mengikuti bentuk mata dan juga kondisi matanya tuh seperti bulu matanya tuh seperti apa gitu. Jadi gini, saya selalu mempersiapkan hal-hal ini. Saya kasih lihat saja langsung ke kalian. Pertama-tama itu ada sampo untuk bulu mata, terus sudah pasti nanti dibilas pakai air. Dan ini air bersih ya, selalu harus diganti. Terus ini cermin bagian terakhir. Dan saya biasanya tuh mempersiapkan pinset yang saya suka pakai. Selalu pakai 2 pinset. Nah dia ini sama, loh yang satunya mandos. Terus saya biasanya pakai tisu biar agak-agak higienis gimana gitu kan. Jadi ini meskipun saya punya teman yang datang ini bukan ya dia apa ya, saya punya teman yang selalu bersedia si Raya untuk menjadi kelinci percobaan. Jadi tapi saya tetap bakalan bikin rutinitasnya seperti kalau saya punya pelanggan yang datang, oke? Terus ini tape sangat penting juga. Terus di dalam sini tuh saya punya stok bulu mata, berbagai macam jenis bulu mata, oke? Ini Augen pads, dia selalu bersamaan dengan tapes. Terus ini saya punya glue ring atau cincin buat lem. Karena saya sekarang suka pakai taruh lem di dalam cincinnya itu. Jadi kayak kerjanya tuh lebih cepat menurut saya. Ini saya punya kipas-kipas bulu mata, cara. Terus bulu mata yang bakalan saya pakai. Jadi hari ini buat si Raya saya mau bikin angel set.
Jadi saya mau pakai yang CC Curl. Oke. Jadi saya sediakan semuanya di sini. Terus ini ada apa super bonder. Ini tuh supaya nanti kayak mempercepat pengeringan lem bulu mata gitu loh. Ini juga saya ada seperangkat. Mulai dari cleanser, primer, sama lem. Jadi saya bakalan pakai lem yang ini yang kecepatan itunya 1 detik. Karena dari lemnya pun saya ada punya 3 jenis ya. Ini yang kecepatan keringnya 5 detik, ini yang 1 sampai 2 detik, terus yang ini yang pokoknya paling cepat 1 detik dia. Nah, ini juga lumayan penting. Saya punya apa namanya nih? Buat nih, saya kasih lihat ya. Jadi ini tuh buat iniin bulu mata. Buat ituin lemnya. Kocok lemnya supaya kita tidak capek-capek juga kan. Ini juga penting buat taruh primer dan super bonder sama sikatnya. Jadi yang model-model kayak sikat terus yang kayak gini itu saya cuma sekali pakai ya. Jadi biasanya di akhir tuh saya selalu kasih sikatnya ini buat saya punya pelanggan supaya kalau mereka di rumah juga bisa selalu dipakai gitu untuk membersihkan bulu mata ya. Nah, ini by the way saya taruh celengan di sini karena sampai sekarang tuh saya belum kayak pasang patokan harga itu berapa. Karena saya masih latihan, jadi saya biasanya taruh celengan supaya kalau misalnya ada yang mau kasih duit, mereka bisa taruh di dalam sini untuk nantinya saya bakalan pakai buat beli perlengkapan selanjutnya. Jadi kayak bulu mata palsu dan lem, primer dan lain-lain ya. Karena kan sekali pakai ini tidak bisa dipakai lagi gitu kan. Jadi pasti saya bakalan butuh banyak. Tapi di sini kalian bisa lihat saya masih punya banyak stok. Oke, jadi ini yang tadi saya siapkan yang kalian lihat. Oke teman-teman, karena ini sekarang saya sudah harus pergi jemput Raya, jadi nanti sebentar kalau Raya sudah ada di sini, baru saya kasih lihat juga ke kalian langkah-langkahnya biasanya yang saya lakukan itu apa saja kalau pelanggan sudah ada di saya punya studio jadi-jadian ini dan berapa biaya yang harus mereka bayar kalau misalnya saya sudah buka studio, maksudnya berapa penghasilan yang bisa saya dapatkan sebagai stylist bulu mata. Oke teman-teman, jadi ini model saya sudah datang. Mumpung si Raya yang mau saya kerjain hari ini, jadi saya bisa kasih lihat ke kalian prosesnya kayak apa. Jadi biasanya itu kalau ada pelanggan sekalian Raya juga biar tahu ya. Biasanya kan, biasanya kalau aku sama kamu kan langsung set-set gitu. Langsung ulek cabai lagi kayak tadi. Tadi kita makan dulu soalnya. Jadi biasanya tuh saya analisa matanya dulu. Nah ini gitu. Jadi matanya Raya tuh kalau menurut saya dia kayak lebih. Coba lihat. Oh enggak bulat juga ya ternyata. Dia lebih kayak panjang gitu. Tapi kalau kamu giniin kayak dia bulat gitu loh. Ini gimana maksudnya? Coba. Kayaknya tergantung angle-nya deh. Bisa jadi. Tergantung kamu lihatnya dari mana. Dan ini tuh dia udah hampir 4 minggu ya. Iya betul. Masih ada sisanya ya. Terakhir tuh 4 minggu yang lalu saya bikin Raya punya bulu mata tuh masih ada sisanya. 4 minggu banget deh. 4 minggu, Soalnya dia rawat. Kayak dia tidak cabut-cabut juga ya kan. Jadi masih ada sisanya. Skincare-nya jangan di kena mata. Silahkan berbaring, nanti akan saya tutup kamu dengan selimut biar manja. Korban semata. Korban. Pakai bantal di bawah ini enggak lutut biar lebih nyaman. Coba deh. Soalnya biasanya kalau ya enggak sih? Iya, nyaman ya. Iya, terus nanti Ya. iya. Ini selimutnya Salon-salonan loh kan. main salon-salonan. Oh ini karena lagi posisinya tidur, saya bakalan foto before after dulu. Tadi sebenarnya sudah foto tapi yang tidur belum kan? Belum. Iya, jadi kita foto dulu ya bentar. Nih, jadi saya mau kasih lihat kalian dulu kondisi matanya si Raya setelah 4 minggu. Coba tutup Bunda. Betul. Buka lagi. Tuh, setelah 4 minggu tuh masih banyak, lumayan. Coba lihat. Dirawat guys, Itu. makanya. Jangan Lihat ke atas. kosrok-kosrok gini. Nah, makanya saya suka nih jadikan dia model karena dia pinter merawat. Coba lihat ke atas, Ray. Tuh, lihat. Kayak gitu ya. Ini before-nya, tutup lagi Bunda. Nah, buka lagi. Iya, cakep. Nanti kita bakalan lihat after-nya seperti apa. Ini tuh jadi jatuhnya apa sih namanya? Refill ya. Bukan pasang dari awal. Tapi tetap aja prosedurnya bakalan tetap sama, harus disampoin dulu. Ya, rontok dong. Enggak dong, kan pakai sampo khusus Bunda. Sampo khusus. Jangan macem-macem. Ini nyaman banget deh. Terus ini jadinya dia punya model, nanti saya bikin kayak transisi dari apa namanya tuh klasik yang 1 to 1 atau 1 per 1. Serah deh, gue pasrah deh, Tris. Lo mau bikin gue kayak penyanyi dangdut juga gue terima. Dia kita transisikan ke mana namanya angel set.
Ini pedih gak sih? Enggak perih kok. Ini udah mulai nih. Udah. Udah mulai. Gitu. Jangan salfok sama tempat sampah karena memang saya selalu sampai full baru buang biar sekali kerja. Tuh, ini dia jatuh-jatuh. Tuh. Aktung, ini air. Ini air nih. Panas nggak? Iya panas. Panas banget ya? Enggak. Kaget aja. Jadi dicuci. Oh, Tapi gitu, sebenarnya seru banget. triknya kalau misalnya biar ini orang tidak kaget, kita taruh tisu, terus airnya ditaruh iya, dari biar atas kaget, gitu nggak kan. kaget gitu ya. Langsung live Ayam, testimoni. gitu. Kalau nggak pakai tisu jadi ayam. Ayam apaan nih gitu. Tapi airnya anget kan? Anget kok. Ini air mana dah lu kayak kok tiba-tiba ada air? Udah, jadi makanya setiap sebelum pelanggan datang tuh aku udah siapin dulu semuanya. gaya. Karena ini lama kan, jadi kalau misalnya tidak disiapkan, nanti durasinya malah lebih lama lagi gitu. Keluar gak sih anginnya? Luar coy. Tapi kok dikit banget? Oh ya, bisa sih. Coba aja tanya. Abis tahun baru kali. Oke. Raya tipe matanya tuh agak sensitif. Nah ini kita harus pisahin juga yang bulu mata yang ikut ketempel bagian atas. Jadi sebelum saya pakaikan primer, nih yang outgrow-nya ini kita keluarin dulu. Oh, jadi supaya mencegah kontak langsung kita dengan pelanggan, kita taruh tisu nih di tengah. Tuh tadi satu outgrow-nya udah hilang. Ini ada apa dengan Siri ya guys? Hai Siri. Zwei Guten Stunden, Tag, wie kann ich helfen? 2 Stunden Timer an. 2 Stunden, der Countdown läuft. Oke, ini jadi karena susah sekali memisah-misahkan, jadi saya pisah-pisahkan dulu. Habis ini kalau sudah pisah-pisah baru kita lanjut lagi, saya kasih lihat proses selanjutnya. Sekarang kita pakaikan primer sebelum, ini penting sekali, step paling penting. Supaya nanti bulu matanya bisa nempel dengan baik. Nih ya, nggak usah banyak-banyak juga. Ini bagian bulu mata. Jadi saya tidak tahu kalau pasang bulu mata di Indonesia tuh bagaimana ya. Kalau Raya kan udah pernah ya. Kayak gini juga paling ya step-stepnya. Lupa. Pasti sama-sama aja sih, ya nggak sih? Enggak sih. Oh ya? Tuh, pasangin primer. Katanya sih ada yang bilang tergantung, nggak perlu primer. Ada yang bilang semua jenis bulu mata itu harus di primer. Karena kan ada yang katanya kulitnya kering, ada yang itu katanya nggak perlu. Tapi kalau aku sih tim yang primerin aja. Oke, jadi saya kasih lihat kalian dulu secara dekat. Jadi gitu teman-teman. Sorry ya ini mappingnya agak messy gimana gitu. Ya pokoknya kalau bulu mata yang agak panjang, saya pakaikan yang 10. Tuh. Ini arahnya harus bagus. Tuh, kayak gitu. Oh ada arahnya juga ya? Harus Bunda. Jadi cara pasangnya juga dari kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu supaya dia ada waktu, lemnya tuh ada waktu untuk kering dulu gitu. Nice. Dan ini tuh harus betul-betul terpisah antara bulu mata satu sama yang lain. Lihat ya. Gimana liatnya? Enggak, maksudnya buat teman-teman. Iya, oke. Oh iya masih ngerekam ya. Tuh. Nih teman-teman. Jadi cara kerja saya tuh setiap hari begini, setiap hari. Nggak tiap hari juga sih. Sejauh ini tuh kayak saya masih ngambil pelanggan kah atau orang yang datang kayak cuman 1 orang dalam 1 hari. Karena kerjanya masih lama. Dan kerjanya lama karena gini, pisah-pisahinnya tuh susah. Tidak segampang itu, Besti. Tuh.
Tuh, jadi cara pasangnya tuh gini teman-teman. Terus kalau ada yang belok, kita lurusin sebelum lemnya kering. Karena kalau sudah kering, dia sudah susah ini nempel nanti. Sudah susah diatur kemana-mana. So teman-teman, jadi ini karena saya harus konsentrasi untuk mengerjakannya. Jadi saya bakalan kasih lihat kalian saja sebentar kalau hasilnya sudah selesai. Jadi saya kasih lihat before dan afternya. Oke, jadi saya kerja dulu. Kita ketemu sebentar. So teman-teman, akhirnya setelah 3 jam berlalu, ini hampir selesai juga. Sebenarnya udah selesai sih. Tapi saya mau pisah-pisahin dulu kalau ada yang lengket. Cuman kalau disisir gini dia bisa membantu juga biasanya. Nah jadi sebelum kita buka, kita pastikan dulu kalau semuanya tuh sudah terisi dengan baik dan tidak ada yang lengket. Pakai kaca. Gini. Kamu bagian sebelah sini yang ininya tuh kayak lebih tipis gitu loh, Rai. Nanti pasti kelihatan deh kalau udah dibuka. Oke, sekarang mari kita pakaikan dia super bonder yang terakhir, step terakhir. Ini pakai sedikit saja gitu udah cukup. Jadi dia bikin kayak sealing gitu loh, Rai. Jadi sebenarnya habis ini kalau kamu langsung kena air juga tidak apa-apa. Tapi kita mau Z-share aja mau supaya yakin gitu. Biar hasilnya tetap bagus, mendingan 2 hari jangan dikenakan air. Jadi kalau cuci muka, bulu matanya jangan sampai kena air. Udah expert ya. Iya, kalau itu kamu udah hatam ya. Oke, syukurlah. Uapnya doang berarti ya. Iya. Sudah deh, jadi kalau sabar, dibuka dulu. Udah gak sabar ya. Nah, kalau udah selesai, ini plester-plesternya kita buka dulu, teman-teman. Bukanya juga saya biasanya pakai pinset. Biar kayak orang benar gitu. Biar bener. Bisa aja. Sorry. Nah. Sakit kan kalau kena alis? Anil kemarin sampai teriak-teriak. Anjir, sakit. Oh. Enggak ya? Enggak. Belum. Nah, ini karena sorry bulu mata ke bawahnya ada yang kecabut. Ya udah kebuka lagi. Apanya? Udah kebuka lagi mata. Nih si Raya dia punya mata tuh lumayan sensitif jadi dia suka berair. Bentar. Udah. Tutup. Coba buka pelan-pelan, Rai. Wah, terang banget ya. 4 minggu tuh masih banyak lumayan. Coba lihat. Dirawat guys, Itu. matanya. Jadi ini hasil. Nih biar nggak dekat-dekat banget ya. Ini hasil afternya. Jadinya dia lebih full dan lebih panjang dikit daripada yang sebelumnya. Coba lagi lihat dari samping, Bun. Iya. Wow. Cuman Raya matanya agak sedikit merah. Tapi tadi kan emang sekarang enggak ya? dikit aja sih. Tapi katanya Raya bukan karena tertusuk kan. Jadi kayak mungkin pengaruh lem juga sih. Tuh. Jadi kayak gitu. Thank you Raya. Thank you Trisna. Jadi ini akhirnya si Raya punya bulu mata sudah jadi. Kalian juga sudah lihat kurang lebih prosesnya kayak bagaimana. Dan biasanya itu kalau yang penasaran sama harganya apa? Kalau di tempat beda-beda ya. Pokoknya tempat tinggal di daerah di Jerman tuh beda-beda harga. Jadi yang saya tahu saya punya tempat tinggal kalau mau pasang kayak Raya punya begini yang angel set terus yang klasik gitu. Itu harganya masih kayak antara 80 sampai 85 tuh. Jadi mahal. Dan kalau mau yang volume itu bisa kayak Sampai 250. iya 205 euro dengan jam kerja 2 jam. Jadi betul-betul kalau misalnya kalian tukang pasang bulu mata di Jerman tuh kalian bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan bagus sekali. Cuman kalau saya seperti yang saya sudah bilang, kalau kayak Raya saya tidak mau dia bayar. Oke, meskipun dia mau bayar pun saya tidak mau karena dia sudah menjadi model saya. Setiap kali saya mau mencoba sesuatu yang baru, itu pasti saya panggil dia. Tapi saya di sini tuh punya kayak celengan tuh, kalian kalau bisa dengar. Jadi orang Jerman tuh kadang-kadang kalau misalnya kita kayak bahkan tidak mau terima duit pun, dia tuh kayak paksa gitu loh. Kayak mereka menghargai mungkin ya, apalagi kan mereka strangers, bukan teman, bukan siapa gitu kan.
Jadi sudah beberapa kali ada yang pernah kasih saya 50 euro, ada yang 25, ada yang cuman kayak 3 euro, beda-beda ya. Jadi kalau misalnya mereka datang ke sini, kalau mereka ingin untuk membayar gitu, saya bilang silahkan taruh saja untuk saya punya celengan supaya uangnya tuh nanti saya bakalan pakai buat beli bahan-bahan selanjutnya, material selanjutnya gitu. Tapi kalau kisaran harga tuh nanti lebih cepat, tepatnya saya taruh di sini kira-kira berapa. Jadi kalian bisa ada gambaran kira-kira kalau kalian mau jadi tukang pasang bulu mata tuh bisa hidup tidak sih dari pekerjaan ini gitu. Oke deh, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Terima kasih juga buat Raya yang sudah setia menemani dan setia menjadi model. Semoga teman-teman suka dengan videonya dan semoga kamu juga suka dengan hasilnya. Suka nggak sih? Suka banget. Tuh, Raya suka. Berarti Suka banget. itu kan goal terpenting ya. Karena banyak yang nggak suka yang kayak gini kan. Iya, Banyak kayak merasa terlalu- nggak cocok ya. Tapi kalau menurut aku, Karena Raya anaknya juga suka makeup iya, makeup. kayaknya aku emang centil aja. Jadi Aku dan aku merasa juga lebih iya. cocok ini. Dan aku juga dan saya juga lihatnya tuh kayaknya Raya cocok sekali dengan ini karena dia punya kelopak mata tuh lumayan luas. Maksudnya Terus kacamata sih. iya dan bener juga sih. Strong. Jadi bagus. Oke deh, kalau gitu terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi di next video. Dadah.